Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Pada kesempatan ini, khususnya dalam mengakhiri hari-hari dalam tahun 2021, terdapat 3 buah topik pembahasan singkat. Yang pertama, sesaat untuk refleksi diri. Topik yang kedua, akhir tahun 2021. Goncangan kemuliaan pada tahun 2022. Yang ketiga, akhir tahun 2021, rencana Tuhan atas aku. Kita masuk topik kedua. Akhir tahun 2021. Goncangan kemuliaan pada tahun 2022. Ini adalah nubuatan, merupakan hasil kerja dari Dewan Apostolik yang bernama Apostolic Council of Prophetic Elders, jika disingkat ACPE, Apostolic Council of Prophetic Elders, yang berpusat di Amerika. Merupakan kumpulan bagi umat percaya yang memiliki jawatan selaku nabi. Pekerjaan mereka adalah berdoa dan mencari nubuatan firman Tuhan. Dan tahun 2022 ini adalah nubuatan secara kolektif. Kelompok ini setiap tahun berkumpul bersama. Dan hal ini sudah dilakukan sejak tahun 1999. Meskipun komposisi grup ini telah banyak berubah selama bertahun-tahun, karena banyak pendirinya telah dipanggil Tuhan, namun masih terdapat anggota yang tetap ada sejak awal berdirinya. Dan juga ada tambahan banyak umat percaya yang memiliki profetik, suara nubuatan. ACPE diketuai oleh Cindy Yakob di dalam pelayanan ini. Dan yang menjadi keyakinan dari ACPE, dikatakan mereka harus berfungsi sebagai kelompok kisah para rasul 13 ayat 1 dan 3. Di mana bagian ini mencatat bahwa Roh Kudus melepaskan sebuah kata kenabian kepada kelompok itu sebagai lawan dari kata eksklusif dari satu nabi saja. Jadi hasil dari ACPE adalah konsensus dari anggota ACPE bahwa Roh Kudus sedang mengucapkan kata-kata nubuatan. Dan kata-kata nubuatannya tertuang di dalam topik singkat kali ini. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut
Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Paulus bagi tugasku untuk tugas yang telah kutentukan kepada mereka." Maka mereka berpuasa dan berdoa. Dan setelah meletakkan tangan atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi melakukan tugas panggilan Allah. Bagian ini mencatat bahwa Roh Kudus yang melepaskan sebuah kata kenabian atau profetik kepada kelompok ini. Bedanya dengan kelompok lain, mungkin mereka bersifat eksklusif. Namun kelompok ini mengeluarkan pernyataan profetik secara konsensus, nubuatan kepada umat manusia. Tahun 2022, ACPN menubuatkan sebagai tahun keluarga, dengan anjuran agar setiap keluarga membentuk mesbah keluarga, seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 22 ayat 17 dan 18. "Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Perkataan tadi ditujukan kepada Abraham. Sesaat setelah Abraham mendirikan mezbah untuk mengorbankan Ishak anaknya, sesuai yang Allah perintahkan. Namun Tuhan bertindak lain pada waktu Abraham melakukan tugas panggilannya. Sudah tersedia hewan lain pengganti Ishak anaknya. Lebih lanjut, ACPN menubuatkan akan terjadi goncangan yang akan datang, di mana bangsa-bangsa akan tergoncang, sebagaimana dinubuatkan di dalam kitab Hagai 2 ayat 7 sampai 8. Berbunyi demikian, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan." Firman Tuhan semesta alam. Inilah yang akan menghasilkan goncangan kemuliaan, glory shaking untuk tubuh Kristus. Segala sesuatu yang dapat digoncang akan digoncang, tapi tujuannya hanya untuk kemuliaan bagi kerajaan Allah. Saat goncangan kemuliaan Allah terjadi dalam tahun 2022, maka banyak orang akan datang kepada Kristus.
Lebih lanjut, saat goncangan besar terjadi, umat percaya jangan takut di tengah goncangan. Tuhan menggunakan goncangan ini untuk menyelaraskan kembalinya bangsa-bangsa di bawah tangannya. Percaya Tuhan untuk meningkatkan segala sesuatu di dalam hidupmu selama ini. Mujizat demi mujizat akan terwujud saat goncangan kemuliaan Allah. Setan-setan sudah menggonjang-ganjingkan bumi dengan segala bangsa melalui berbagai peristiwa atau kejadian. Dan sekarang tahun 2022, saatnya Tuhan akan melakukan goncangan, yaitu goncangan kemuliaan Allah. Ini akan menghasilkan transfer kekayaan yang digunakan sebagai panen bagi bangsa-bangsa. Sebagai arahan bagi umat percaya. Sebagaimana arahan Tuhan pada waktu memberikan nubuatan tentang Natal di dalam menggenapinya. Sekaligus kita sudah merayakan Natal pertama. Kita pun juga mendapatkan arahan bagaimana menyambut Natal kedua. Maka bagi umat percaya, pada waktu goncangan kemuliaan Allah terjadi, dikatakan tetap berdiri tegak di tengah goncangan. Kemenangan akan menjadi milik umat percaya. Bahkan selama masa goncangan ini, perhatikan serangkaian peristiwa. Dan apabila engkau melihat, engkau akan mengatakan ya dan amin. Yang pertama, bangsa-bangsa akan tergoncang. Mereka gemetar dan gentar pada waktu terjadi goncangan kemuliaan. Yang kedua, revolusi teknologi. Di mana revolusi ini akan berada di ruang tidak terlihat. Istilahnya metaverse yang diutarakan oleh Bill Gates bahwa tahun 2022 semakin banyak digunakan. Selain metaverse, ada Web3. Dinubuatkan selama beberapa dekade mendatang, penggunaan artificial intelligence dan augmented reality menjadi nyata. Yang ketiga, saatnya muncul para Daniel dan Yusuf zaman sekarang ini. Yang keempat, terjadinya kebangkitan dan reformasi secara bersama-sama. Yang kelima, terjadi konflik antar bangsa yang semakin meningkat. Keenam, waktunya untuk berdiri bagi generasi selanjutnya. Yang ketujuh, selalu siap, percaya yang terbaik, yaitu firman Tuhan, bersiap juga untuk yang terburuk.
di musim konflik dan goncangan kemuliaan, percayalah pada janji Tuhan. Namun ketahui pula yang Anda yakini dan bersiap untuk membelanya demi kebenaran. Yang kedelapan, ibadah adalah kuncinya. Sesuai dengan 2 Tawarik 20 ayat 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kesimpulannya, ketika umat percaya beribadah sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, Tuhan akan melakukan penyergapan terhadap musuh kita. Berdiam, Tuhan berperang ganti kita. Yang kesembilan merupakan yang terakhir, terjadinya peperangan spiritual. Dan saatnya kita melakukan syafaat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memanggil para pemimpin doa untuk melakukan peperangan unik ini. Saatnya kita melakukan peperangan rohani untuk melihat bangsa mengalami kebangkitan dan reformasi. Karena kita tidak bisa mengubah negara hanya dengan cara alami. Ada satu ruang yang dikatakan ruang biru, yang diperuntukkan bagi para pendoa syafaat, dimobilisasi pada setiap bangsa di seluruh dunia, bersatu hati, menunggu wahyu dan otoritas intervensi krisis melalui syafaat. Jadi tahun 2022, umat percaya agar lebih bersikap bijaksana dengan memperhatikan firman Tuhan dan penggenapannya. Biarlah goncangan kemuliaan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat percaya dan pekerjaan Tuhan di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya.